Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Nova Triani. Pada video kali ini kita akan masuk pada bab yang ketiga, yaitu networking pada VirtualBox. Pada pembahasan kali ini itu cukup banyak dari bab-bab sebelumnya, dan kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu Reset MAC Address. Oke, di sini kita langsung saja pada prakteknya, yaitu pada kedua virtual mesin ini yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, ini kan merupakan cloningan dari Ubuntu server ya. Nah, di mana ketika kita ingin melakukan sebuah networking, itu tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Karena ini merupakan cloningannya, otomatis MAC address-nya juga sama. Dan di sini kita bisa cek apakah MAC address-nya itu sama. Kita pilih network, kemudian advanced, dan kita lihat pada MAC address ini. Ini kita lihat pada bagian yang paling belakang, ada FD95. Kita lihat juga pada yang klonannya. Kita pilih setting, network, advanced. Nah, ini sama ya, FD95. Nah, gimana caranya kita melakukan reset MAC address-nya? Di sini kita pilih klik kanan, kemudian setting, kita pilih network, advanced. Nah, ini kita lihat pada bagian yang ini. Ini merupakan tanda panah, ada dua tanda panah berbentuk bulat. Kita akan mengganti supaya tidak sama MAC address-nya dengan yang cloningannya, itu kita cukup klik ininya saja. Nah, ini berubah ya. Kita pilih OK. Ini sama juga hasil cloningannya. Kita seperti itu. Nah, di sini kita pilih ini. Dan OK. Oke, contohnya ketika kita ingin melakukan sebuah networking, itu kita bisa menyambungkan virtual mesin ke Wi-Fi atau internet, virtual mesin ke laptop, maupun bisa virtual mesin ke virtual mesin yang lainnya. Oke, jadi seperti itu cara melakukan reset MAC address-nya. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Oke, teman-teman, kita selanjutnya masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu Network Mode NAT. Sebelum mengetahui simulasi NAT pada virtual mesin, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui apa fungsi dari NAT. Jadi, NAT itu merupakan kepanjangan dari Network Address Translation, di mana fungsinya itu digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Jadi, secara gampangnya itu, NAT pada virtual mesin itu digunakan untuk menghubungkan virtual mesin ke internet. Nah, sebelumnya itu kita harus masuk ke VirtualBox versi 6. Jadi, pada video sebelum-sebelumnya itu kan kita masuk pada VirtualBox yang versi 7. Jadi, teman-teman diharuskan download dulu VirtualBox yang versi 6. Teman-teman bisa download pada aplikasi pencarian seperti contohnya itu Google Chrome. Teman-teman bisa download aja virtual mesin versi 6. Dan itu kemudian pilih host OS sesuai dengan laptop teman-teman. Nah, karena kita akan menerjemahkan IP private ke IP public, jadi kita akan cek pada Ubuntu server ini, kita klik kanan, kemudian setting, kita pilih network, dan di sini pada attach itu kita pilih NAT. Ini sudah NAT ya, dan kita OK saja. Seharusnya kalau misalkan laptop teman-teman sudah ada akses internet, jadi Ubuntu servernya ini juga akan mendapatkan akses internet. Nah, di sini kita akan coba running. Kita coba running atau start. Nah, di sini kita coba masukkan nama yang sudah kita login, kemudian password juga. Nah, di sini kita akan coba ping google.com. Nah, di sini kalau misalkan laptop teman-teman itu sudah ada akses internet, otomatis dia akan reply for. Tapi kalau misalkan belum ada akses internet, itu akan time out. Nah, kita enter saja. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Dan ini itu akan berjalan seperti ini. Jadi, kita coba ctrl-c, ctrl-c. Nah, oke, di sini saya akan coba melakukan perintah IP address
untuk menerjemahkan IP private pada virtual machine ini. Dan kita langsung saja melakukan perintah IP address-nya, lalu kita pilih enter. Bisa dilihat di sini outputnya itu ada dua. Yang pertama ada LO dan yang kedua itu npost 3. Di mana pada IP npost 3 itu diterjemahkan ke IP public pada internet yang terhubung ke laptop. Jadi simulasinya itu seperti ini teman-teman. Jadi interface npost 3 itu terhubungnya ke hidden interface milik host OS kita atau laptop kita. Hidden interface atau interface yang tersembunyi itu tidak tahu host OS-nya itu terhubung ke laptop ini melalui interface yang mana. Jadi dia itu pokoknya connect ke akses internet melalui NAT. Karenanya ini membuat host OS tidak bisa ping ke ghost OS. Di sini kita coba lewat command prompt, kita akan ping IP address dari npost 3. Ping 10.0.2.15. Lalu kita enter. Nah, ini pasti timeout atau tidak bisa ya teman-teman, karena Ubuntu servernya itu terhubungnya ke hidden interface. Jadi ini itu tidak bisa saling ping atau tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu NAT versus NAT network. Jadi, jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine ini itu akan langsung terhubung ke hidden interface pada host OS kita. Akibatnya, kedua virtual machine ini itu akan mendapatkan IP yang sama, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Sedangkan jika kita menggunakan NAT network, dia tidak akan langsung terhubung ke hidden interface, melainkan dia akan terhubung terlebih dahulu ke switch virtual. Jadi, di mana jika kita menggunakan NAT network, dia akan mendapatkan IP yang berbeda. Yang membuatnya berbeda karena dia terhubungnya ke switch, tidak langsung terhubung ke hidden interface. Oke, di sini kita akan coba praktek pada VirtualBox. Nah, ini kita akan coba klik kanan, kemudian setting, lalu kita pilih storage. Nah, di attach to itu kita pilih NAT. Ini sudah NAT dan kita pilih OK saja. Dan kita pilih yang ini juga, itu kita pilih yang NAT. Ini sudah NAT ya teman-teman, lalu kita klik OK saja. Nah, di sini kita akan coba running keduanya. Ini kita running. Nah, di sini kita akan lihat apakah keduanya itu memiliki IP address yang sama. Sebelum itu kita terlebih dahulu login. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan perintah IP address. Kita pilih enter. Ini sama juga dengan yang Ubuntu clone-nya. Lalu enter. Nah, kita bisa lihat pada npost 3 itu memiliki 10.0.2.15 dan kita lihat pada bagian yang Ubuntu servernya juga itu sama 10.0.2.15. Nah, jadi ini itu identik ya teman-teman. Jadi ini itu memiliki IP address yang sama tetapi tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya yaitu praktek NAT network. Oke, sekarang teman-teman buka VirtualBox versi 6-nya, kemudian kita pilih file. Lalu kita pilih preference, kita pilih network, dan di sini kita itu pilih pada bagian yang ini ya teman-teman, add new net network. Lalu kita pilih OK. Kemudian kita pilih Ubuntu server ini, kita klik kanan, kemudian setting, kita pilih network. Di sini attach to itu kita pilih yang NAT network, lalu kita OK. Nah, di sini itu berlaku juga sama yang clone-nya, kita pilih kanan, klik kanan maksudnya, kemudian setting, kita pilih network, ini kita pilih NAT network juga, lalu OK.
Nah, di sini kita akan coba running apakah IP address-nya itu berbeda atau sama. Seharusnya itu berbeda ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat apakah kedua virtual mesin ini itu memiliki IP address yang sama. Karena kita menggunakan NAT network, seharusnya ini berbeda ya teman-teman. Nah, di sini sebelum itu kita akan coba meremove terlebih dahulu atau menghilangkan IP address yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita lakukan perintah sudo dhclient -r and post 3. Lalu kita enter. Nah, ini sama juga yang Ubuntu server clone-nya. Nah, di sini kita akan masukkan perintah IP address terlebih dahulu. Enter. Ini juga kita masukkan IP address. Nah, ini sudah terhapus ya teman-teman. Nah, kita akan coba melakukan IP address yang baru dengan melakukan perintah sudo dhclient tanpa ada -r-nya. Jadi kita coba sudo dhclient and post 3. Lalu kita enter. Kemudian kita lakukan perintah IP address. Lalu enter. Nah, ini mendapatkan IP 10.0.2.6. Nah, kita lakukan juga yang sama di Ubuntu server clone-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada IP address itu kita lihat pada Ubuntu server itu ada 10.0.2.6. Sedangkan pada Ubuntu server clone-nya itu mendapatkan IP 10.0.2.5. Dan ini berbeda ya teman-teman. Jadi ini bisa saling berkomunikasi. Kita coba lihat apakah ketika kita ping itu berhasil atau tidak. Di sini kita akan coba ping di Ubuntu server, masukkan IP yang ada pada Ubuntu server clone. Kita enter. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Nah, kita akan coba lakukan yang sama di Ubuntu server clone-nya juga. Nah, ini berhasil juga ya teman-teman. Jadi, keduanya itu bisa saling berkomunikasi. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya yaitu bridge network. Jadi sebelumnya kan pada NAT network dia itu masih numpang pada hidden interface-nya host OS teman-teman atau laptopnya teman-teman. Sehingga dia akan mendapatkan IP yang tidak jelas. Sedangkan kalau kita menggunakan bridge network, dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung pada host OS teman-teman. Oke, jadi kalau kita akan men-setting bridge network, virtual machine ini itu akan terhubung ke internet yang ada pada Wi-Fi atau internet laptop teman-teman. Ini saya terhubung ke Wi-Fi saya ya. Nah, di sini kita akan coba lakukan prakteknya. Kita di sini Ubuntu server itu kita klik kanan ya, bagian setting. Lalu di sini kita pilih network. Di attach itu kita pilih bridge adapter. Nah, di sini pada name itu kita pilih yang wireless karena ini itu terhubung ke Wi-Fi ya teman-teman atau terhubung ke internet teman-teman. Nah, ini kita klik OK. Kemudian kita langsung start saja. Lalu di sini kita akan coba masukkan perintah IP address. Lalu enter. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini IP-nya itu 192.168.116.119. Nah, di sini kita akan coba lihat apakah dia akan sama IP-nya dengan internet kita atau Wi-Fi kita. Kita lihat pada control panel. Nah, kemudian kita pilih yang network and internet. Kemudian kita pilih network and sharing center. Change adapter setting. Nah, ini merupakan wifi saya ya teman-teman. Dan kita lihat, ya teman-teman, kemudian kita pilih bagian yang details ini. Dan teman-teman bisa lihat pada bagian yang ini itu IP-nya yaitu 192.168.119.
116.221. Dan ini itu sama ya teman-teman dengan IP yang ada pada Ubuntu server. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai host only network. Oke, jika kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke interface pada hostnya. Jadi, ini jelas ya kalau ini itu host only interface, di mana ini itu membuat host OS dan host OS itu bisa saling berkomunikasi atau saling ping, karena keduanya itu akan mendapatkan IP yang sama. Jadi kita langsung saja menuju ke tampilan host only interface pada host OS kita. Nah, jadi caranya itu gimana? Teman-teman bisa langsung saja ke file, kemudian pilih host only network manager. Kemudian teman-teman itu bisa klik yang pada bagian create ya. Nah, kebetulan ini saya sudah buat, jadi kita langsung close saja. Nah, kemudian itu kita pilih pada Ubuntu server ini, klik kanan, kemudian setting, kita pilih network, di attach to itu kita pilih yang host only adapter. Lalu dinamenya itu bisa disesuaikan dengan interface yang sudah dibuat barusan. Ini saya pilih yang ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita langsung saja start. Oke, di sini kita akan coba mengupdate IP address yang dimana itu ini sama seperti video sebelumnya, yaitu sudo dh client min r dan close 3. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita masukkan perintah IP address. Lalu enter. Nah, di sini kita akan coba masukkan sudo lagi tanpa meremove-nya. Nah, kita lakukan perintah IP address lagi, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada IP virtual machine ini itu 192.168.56.102 atau yang 102 itu X ya teman-teman. Dan kita lihat pada host only apakah dia akan sama. Nah, di sini itu kita pilih yang ini ya teman-teman. Dan di sini kita klik yang details. Oke, ini 192.168.56.1. Ini sama ya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba ping pada virtual machine saya di Ubuntu server dengan IP yang ada pada network connection ini. Kita ketik ping 192. Oke, kalau misalkan kosong seperti ini, itu artinya gagal ya teman-teman. Kalau berhasil, dia itu akan memberikan output reply from. Pada defaultnya itu memang gagal dari virtual machine ke laptop. Oke, kenapa ini kok ping dari virtual machine ke laptop gagal? Karena terdapat defender firewall pada laptop kita, di mana ini membuat laptop kita menjadi terlindungi sehingga tidak bisa diping dari luar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai disable Windows Firewall. Oke, di sini teman-teman bisa cari Windows Defender Firewall. Ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman menggunakan software Defender, dia akan berwarna hijau ya teman-teman. Oke, jadi gimana sih cara menonaktifkannya? Ini teman-teman bisa pilih pada turn off Windows Defender-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang turn off-nya dan ini di bawahnya juga ya. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita akan coba lihat apakah host OS kita itu bisa nge-ping ke Ubuntu server. Ini seharusnya bisa ya teman-teman. Kita ke sini dulu. Lalu kita ping. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa kalau
berkomunikasi dengan host OS kita. Jadi Ubuntu server ini itu bisa berkomunikasi dengan host OS kita. Nah, teman-teman, ini bisa dikembalikan lagi ya, karena ini itu berbahaya. Jadi kita pilih turn off lagi, kemudian kita pilih yang ini. Lalu oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai internal network part 1. Oke, jadi sebelum itu kita akan coba masuk ke simulasi internal network. Jadi internal network itu digunakan untuk menghubungkan ke sesama VM atau virtual machine. Jadi jika virtual machine 1 dan virtual machine 2 menggunakan internal network, itu dia bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual, di mana switch ini merupakan internal network, sehingga bisa menggabungkan ke sesama virtual machine. Oke, untuk menggunakan static IP address, kita bisa kembali dulu menggunakan bridge adapter. Nah, di sini kita akan setting terlebih dahulu seperti biasa. Nah, di sini kita pilih yang bridge adapter. Kita oke. Ini sama juga yang kelamanya. Kita oke. Oke, di sini kita masukkan sudo nano etc netplan. Lalu di sini kita tab. Lalu kita enter. Kita masukkan password juga. Lalu kita pilih yes. Lalu di sini kita akan menonaktifkan DHCP. Ini kan ada true. Kita hapus pada bagian yang itu. Kita ganti dengan yang no. Lalu kita enter. Nah, ini kita spasi dan ini tuh sejajar dengan DHCP-nya. Kemudian kita Ctrl X untuk menyimpan. Lalu pilih Y atau yes. Lalu kita pilih enter. Nah, di sini kita ketikkan sudo. Nah, di sini itu kita ketikkan sudo netplan apply. Lalu enter. Di sini kita akan coba masukkan perintah IP address. Nah, di sini itu pada Ubuntu server ini itu mendapatkan IP address ya teman-teman, atau mendapatkan alamat IP. Nah, di sini kita lakukan yang sama juga pada Ubuntu server clone-nya. Oke teman-teman, ini kita akan lanjut pada pembahasan yang berikutnya dan sekaligus menjadi pembahasan yang terakhir yaitu internal network part 2. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja pada praktiknya. Jadi sebelum itu kita akan setting terlebih dahulu seperti biasa. Kita pilih network dan di sini itu kita pilih yang internal network. Pada name-nya kita isi saja ini ganti ya, internal 1. Lalu kita pilih OK. Ini sama juga, kita pilih setting, network, internal network, dan kita, ini namanya itu harus sama ya teman-teman. Ini kita ketik internal network. Maaf, maksudnya internal 1. Ini sudah ya teman-teman. Lalu kita OK. Nah, di sini kita akan coba start keduanya. Nah, di sini kita akan coba lakukan perintah IP address pada kedua virtual machine ini. Lalu enter. Kita coba yang ini pada clone-nya. Lalu kita akan coba ping apakah keduanya itu bisa saling berkomunikasi. 192. Kita enter. Nah, ini
berhasil ya teman-teman. Kita coba yang cloningannya. Setting 192. Coba kita lanjutkan. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Jadi keduanya itu bisa saling berkomunikasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman materi pada bab 3 yaitu networking pada VirtualBox. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita akan lanjut pada video yang berikutnya.